Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara mempersiapkan dan membersihkan data pengangguran pada tahun 2021 sampai 2024 menggunakan Google Colab. Data ini penting banget, terutama buat yang suka analisis atau bikin laporan. Tenang, kita bahas dengan pelan-pelan dan santai, sambil ditemani langkah-langkah yang gampang dipahami. Jadi, siapin minuman atau camilan dulu ya. Duduk dengan santai dan enjoy proses belajarnya. Yuk, kita mulai. Bagian pertama ada instalasi dan aktivasi widget. Kodenya tanda seru pip install IP widgets from Google Colab import output enable underscore custom underscore widget underscore manager tutup kurung dan buka kurung. Fungsi atau maksud baris yang baris pertama yaitu tanda seru pip install IP widgets. Kode ini untuk install dulu library IP widgets di Colab. Ini seperti kunci utama untuk membuka interaktif. From Google Colab import output, kita panggil modul output khusus buat Colab supaya bisa menampilkan widget dengan lancar. Output enable custom widget manager. Langkah ini mengaktifkan pengelola widget jadi tombol silinder atau drop down yang kita buat nanti bisa muncul dan berfungsi dengan baik. Bagian kedua ada upload dan persiapan data. Yang pertama ada from Google Colab import file. Yang kedua ada import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt, import ip widgets as widgets from ipton.display import display, clear underscore output. Yang pertama ada file gunanya untuk mengupload atau download file di Colab. Yang kedua ada pandas untuk membaca dan mengolah data table. Yang ketiga ada numpy yaitu hitungan numerik. Yang keempat ada matplotlib untuk bikin grafik. Kelima ada IP widgets, komponen interaktif atau tombol dropdown. 6 ada display untuk menampilkan widget atau grafik plus membersihkan output lama. Yang terakhir ada matplotlib inline untuk grafik langsung muncul di notebook. Kalau dijalankan hasilnya akan menjadi Colab akan menampilkan proses instalasi di terminal. Di terminal atau sel akan terlihat beberapa baris status lalu pesan sukses. Bagian ini wajib dijalankan duluan. Tanpa instalasi dan aktivasi widget, fitur interaktif tidak akan jalan di Colab. Jadi yuk kita pastikan langkah awal ini lancar supaya nanti tampilan next menu interaktif lainnya bisa berfungsi dengan maksimal. Setelah install dan import library, selanjutnya masukkan file CVS tingkat pengangguran terbukanya yang sebelumnya dibuka di Excel. Bagian kedua ada upload dan persiapan data. Tabel perbandingan rata-rata supaya bisa membandingkan antar tahun. Baca file CSV, bersihkan nama kolom atau hapus spasi. Yang keempat ada DF yaitu PD read CSV pengangguran 2021 sampai 2024. File yang tadi diupload langsung dibaca jadi bentuk tabel di Python. Kita kasih nama dengan df. Yang kelima, df titik kolom sama dengan df titik kolom titik str titik strip. Kadang ada tanda strip yang ganggu. Kita sulap jadi non alias yang isinya kosong, yang bisa dipahami Python. Yang keenam, df buka kurung kurawal tulis Februari, yaitu pd numerik df error source. df Agustus sama dengan pd.to numerik, df Agustus error sama dengan source. Lalu ubah kolom Februari Agustus tahun menjadi angka numerik. df sama dengan pd.read underscore csv, tulis data pengangguran 2021 underscore 2024 titik csv titik csv. Pivot underscore table sama dengan df titik pivot underscore table. Index sama dengan provinsinya, kolom sama dengan tahunnya, value sama dengan bulan Februari dan Agustus. Displaynya ada pivot underscore table.
Buat tabel perbandingan sampai bisa lihat perubahan tiap provinsi yang tertahun. Kalau dijalankan hasilnya df titik head buka kurung bakal nunjukin baris data pertama. Sudah rapi, angka sudah jadi angka, tahun dan bulan sudah siap dipakai buat dropdown. Bagian 3 ada tampilan interaktif atau grafik dan tabel. Ini adalah bagian paling seru dan kompleks karena disinilah kita benar-benar melihat hasil kerja kita dalam bentuk visual dan tabel interaktif. Lihat di atas nggak diubah. Cek blok bagian 2 di atas. Lalu kodenya sama, kita fokus ke cara makainya. Ada setup widget atau kontrol interaktif. Ini ada rumusnya. Lalu tahun atau list untuk daftar tahun di data. Yang kedua ada grafik atau IDX untuk melacak grafik mana yang sedang ditampilkan. Yang ketiga ada bulan atau IDX untuk melacak bulan Februari atau Agustus. Ini adalah rumusnya. Dan ada drop down untuk pilih tahun dan label untuk tampilkan nama bulan. Berikut rumusnya. Tombol navigasi dan tombol download. Yang keempat ada fungsi render, yaitu untuk menampilkan grafik atau tabel. Ini rumusnya, terus hapus tampilan lama lalu tampilkan grafik atau tabel sesuai indeks G. Hitung rata-rata TPT tiap provinsi dari 2021 hingga 2024. Tampilkan per tahun dan pilih bulan Februari atau Agustus. Ambil nilai terbesar dari Februari atau Agustus, lalu urutkan provinsinya. Tampilkan tabel sesuai tahun dan bulan. Yang kelima ada tombol handler atau aksi jika tombol ditekan. Ini ada rumusnya ya. Navigasi antar grafik, pindah dari Februari ke Agustus, download data ke Excel, download gambar tebal. Yang keenam, hubungkan tombol ke fungsi. Ini rumusnya, hubungkan tombol dan drop down ke fungsi masing-masing. Dan yang terakhir ada jalankan tampilan awal, yaitu Python render underscore view buka kurung tutup kurung. Tugasnya untuk menampilkan grafik pertama saat kode dijalankan. Kalau dijalankan hasilnya, setelah program Python ini dijalankan, pertama-tama akan muncul tabel data berisi daftar provinsi, tahun, serta angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Tabel ini menampilkan nilai TPT setiap provinsi sesuai dengan tahun yang dipilih. Di bagian bawah tabel terdapat tombol navigasi seperti Pref dan Next untuk berpindah bulan, download Excel untuk mengunduh data dalam bentuk file, download gambar untuk mengunduh grafik. Selain itu, ada juga pilihan drop-down tahun di sebelah kiri bawah. Dengan fitur ini, pengguna bisa mengubah grafik per tahun hanya dengan memilih tahun yang diinginkannya. Jadi, grafik tidak hanya statis, tetapi bisa menampilkan data dinamis sesuai tahun dan bulan yang dipilih. Setelah memilih tahun, program akan menampilkan diagram batang horizontal yang memperlihatkan perbandingan TPT antar provinsi. Grafik ini memudahkan pembaca untuk langsung melihat provinsi dengan pengangguran tinggi atau rendah pada tahun tertentu. Nah, teman-teman, itu tadi langkah-langkah kita mempersiapkan, membersihkan, dan menampilkan data pengangguran dari tahun 2021 hingga 2024 di Google Colab. Semoga penjelasan dan rekomendasinya bermanfaat, baik untuk tugas, laporan, maupun analisis yang lebih dalam. Jangan lupa, data selalu berubah, jadi terus update dan explore ya. Terima kasih sudah belajar bareng. Semoga kalian enjoy dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.